Jadi prahum terasa berat, mikir dupak pun bikin penat. Prahum pasti kuat, prahum pasti hebat, prahum pasti bisa segalanya. Prahum ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, kita Intro dulu. Kamu sedang ada di Kawan Koi, Kemenak Bincang Santai bersama Kawawan dan Koi. Aku mau kepokan. Semangat banget sih kamu. Semangat dong 2023. Iya, kita belum produksi. Wah, gue belum produksi ya. Belum. Ambil Banyak belibet job ya, Ambil belibet Pak. saking senengnya, saking excitednya. 3 bulan gak tapping kan hari ini akhirnya ya. Iya, grogi gak sih? Banget, grogi banget Kalau hari aku ini. sih enggak. Kenapa begitu? Udah ceria nih. Ai mati. Baju udah ceria, udah cerah banget. Cerah Kayaknya, banget. Tapi muka lu kayak ada yang ruwet gitu, Oi. Ada masalah apa sama hidup lu? Stop. Ini drama banget ya. Kayak tadi yang gue nyanyiin dong. Kenapa lu? Mikirin dupa bikin penat. Drama lu tentang dupak itu dari 3 bulan yang lalu kayaknya udah mulai banyak dibicarakan ke gue ya. Bukan lagi Mas, dari 4 tahun lalu. Oh iya? Iya. Tapi kabarnya hari ini ada kabar gembira buat Anda semua. Apa para tuh? dupakers. Widih, para Apa tuh? dupakers. Orang-orang yang berjuang tentang dupak, Oi. Yes. Berarti para JF ya. Iya, Dan ada para fakir dupak. Betul sekali. Dan juga hari ini kita bakal ngobrolin tentang peraturan terbaru tentang si dupak ini. Betul banget. Betul. Jadi ada peraturan tentang Nanti kita bahas bareng-bareng tentang Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. bakal menarik banget ya. Iya, tentang karena apa tuh, Kawan? mungkin ada perubahan-perubahan tentang peraturan dan juga kebijakan terkait Yes. si dupak ini. Betul. Dan juga terkait dengan bagaimana cara mengumpulkan kredit atau mungkin kenaikan pangkatnya ya nggak sih? Iya, kreditnya bukan kredit rumah ya atau kredit mobil ya. Kayaknya itu seru juga kali ya. Tapi Kayaknya nggak dibahas kita di lama-lama sini. Kita bakal mengundang dulu tamu yang sangat inspiratif hari ini. Seperti biasa kan ya. Yes. Karena di program Kawan Koi kita akan menghadirkan tamu-tamu yang sangat inspiratif dan juga memberikan informasi yang luar biasa ke Anda semua. Tanpa berpanjang lebar lagi, Ya. langsung kita sambut Kakak Santi. Kakak Santi. Selamat siang Kakak Santi. Oke, selamat siang Kakak Santi. Keren banget. Kakak Santi ini kayak udah ngalahin Paris Hilton. Bukan Padet banget lagi. ya judulnya ya. Show-nya tuh kemana-mana lah Bener pokoknya. banget. Sehat Kak Santi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah bisa hadir, terima kasih dulu ya sudah hadir di Yes. acara kita di Kawan Koi. Ini penting Iya. banget tuh Kak Santi. Iya. Selain menaikkan engagement kita. Oh, banget. Dan juga sebentar dulu nih kawan. Kenapa, Kakak Santi kenapa? kalau boleh tahu Kakak Santi dari mana sih? Oke, terima kasih untuk Kak Wawan dan Kak Oi Ya. sudah diundang kita di acara podcast apa? Kawan Koi. Koi. Iya. Ya. Jadi pada hari ini saya sangat berbangga sekali berada di antara teman-teman Pranata Humas di lingkungan Kementerian Agama dan mudah-mudahan ini berdampak sangat baik ketika kita mendengarkan hal-hal yang serius dibicarakan dengan santai. Bener Amin. ya. Langsung kenceng aminnya aku. Iya. Tapi lu nggak tiba-tiba bisa naik pangkat dari gituan ya, oh iya. Gak bisa ya? Juang lu ya. Bener gak sih? Gak bisa. banget Nggak sih. bener nih. Maaf kalau untuk kenaikan pangkat itu urusannya tentang regulasi. Ya ampun. Jadi hanya urusan saya dan Tuhan ya. Iya. Sama Kominfo. Iya, saya tadi mau menjawab Kak Oi bahwa saya ini adalah Pranata Humas Alimadya dari Kementerian Kominfo selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Luar Humas biasa. gitu. Kak Santi tuh Alimadya tuh wajahnya hari pertama ya. Iya kayak aku ya. Aku ahli pertama. Oke, kita Kayak kayak ke Alimadya. materi berikutnya aja deh. Tapi luar biasa loh kawan. Ya. Hari ini di Kawan Koi kita bisa kedatangan tamu istimewa dari Kominfo. banget karena Iya. meng-hire Kakak Santi tuh gak gampang ya. Enggak gampang, jadwalnya aja padat merayap. Karena semua kementerian yang Yes. yang ada Pranata Humasnya, instansi pembinanya adalah
Kominfo ini dari Betul Kakak Santi. banget. Kita juga termasuk. Betul. Keren banget Kak Santi, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Iya, terima Dan kita hari kasih, ini bakal kawan. ngobrol banyak hal ya Kak Santi ya tentang Iya. perubahan peraturan juga mungkin nasib banyak orang. Nasib banyak Termasuk orang. aku. Termasuk lu kan yang akan masuk rumah sakit diinfus Kakak Santi dan sekarang harus terapi. iya, loh. iya. Gara-gara dupak ya? Iya. Enggak ya. Enggak. Tapi benar Kak Oi, jadi ada beberapa keluhan dari teman-teman Pranata Humas itu sampai ngambil cuti untuk ngerjain dupa. Bener gitu. banget. Perjuangannya luar Kalau biasa ya. disambi-sambi dengan kerjaan di kantor tuh nggak bakal Bener. dapet gitu loh Iya. katanya Jadi, gitu. apa namanya kesibukan teman-teman Pranata Humas itu luar Betul. biasa banget Betul. kan. Tuntutannya sekarang zaman Iya, sekarang dengan benar. digitalisasi gitu nggak sih? Benar. Udah Iya. disuruh nyari muka, suruh nyari angka kredit. Gimana tuh? Iya nggak tuh? Gimana coba Jadi ceritanya? mukanya nanti belakangan. Makanya cuti ya. Iya. Oke deh. Kak Santi ini terkait dengan Permenpan RB nih yang tadi Iya. sudah diterbitkan ya nomor 1 tahun 2023. 2023 tentang Jabatan fungsional. Nah, ini Iya. berarti sebenarnya yang diterbitkan oleh Kemenpan RB bukan hanya untuk Pranata Humas ya, Iya, untuk semua JF. semua Kurang JF. lebih gimana, Kak Santi? Benar-benar. Jadi tujuan dari adanya ditetapkannya Permenpan nomor 1 tahun 2003 ini, Kak Oi dan kawan terkait tentang jabatan fungsional bahwa ingin supaya ASN dalam hal ini PNS yang menduduki jabatan fungsional itu fokus kepada tujuan organisasi, bukan Oke. fokus kepada angka kredit gitu Oh, loh. oke. Iya, karena kan kalau kerja itu mikirin angka kredit, aduh berapa lagi angka kredit saya Benar, nih benar. untuk Iya, bisa iya. naik pangkat. Ternyata organisasinya memble gitu ya, kinerjanya memble, jadi tidak tercapai. Sehingga kalau ada hal-hal yang misalnya, contohnya saja misalnya kalau organisasinya Kementerian Kominfo, contohnya ya, karena saya langsung Yes. berdampak, misalnya pada saat ini kita dituntut untuk bagaimana menekan informasi tentang hoax. Oke, Nah, iya. banyak sekali hoax-hoax yang masih bersebaran, sementara kita asik mikirin angka kredit nih, gitu ya. Waduh, yang ada tuh kita ini langsung kalau nggak naik kelas gitu loh, Iya, misalnya iya, merah, iya, rapot betul. merah, Situ aja ya, rapot Mbak. merah Kan gitu. dari Nah, golongan. gitu ya. Bener, Jadi bener, kalau semua ASN-nya, khususnya Pranata Humas yang terutama untuk garda terdepan terkait Iya. tentang kehumasan, kalau mikirin angka kredit terus, gimana hoaxnya? Gimana supaya masyarakat ini cerdas gitu Iya, ya? betul Kalau banget. kalau cuman hanya tahun ini saya angka kreditnya berapa ya? Iya, Kalau punya berapa ya, gitu. Pranata Humas ya, padahal dia juga harus mempunyai target. Harus bagaimana caranya supaya masyarakat ini cerdas, Betul, bagaimana betul. masyarakat ini bisa memilah-milah informasi-informasi apa yang mengandung hoax dan mana yang benar gitu. Goals Itu utamanya dulu berarti Kak Iya. Santi yang Iya. Kalau meski begitu kan tapi banyak orang juga yang berpikir atau misalnya kita nih ya tetap mikirin karir juga kan. Iya. Karena berkaitan sama salary. Iya, benar. Apa kesejahteraan ya nggak sih? Iya, Kalau bahasa benar. kerennya take home pay. Ais, Iya, masih take benar. Jadi orang sekarang ini sangat berminat dengan adanya reformasi birokrasi ini, Iya. bahwa mau tidak mau ASN dalam hal ini PNS itu dituntut untuk beralih ke jabatan fungsional. Oke. Karena itu menariknya kenapa? Yaitu dapat tunjangan jabatan, langsung melekat di gaji pokok gitu ya, dan juga tunjangan kinerjanya nggak sama nih dengan yang fungsional umum gitu ya. Misalnya Karena ada saja sistem grading itu ya. Iya, misalnya saja kalau Pranata Humas Ali muda itu grade-nya tuh tungkinnya grade 9 gitu ya. Sementara kalau kita terus-menerus di JFU sebagai ya. pelaksana atau staf pelaksana atau JFU, Iya. ya paling tinggi 7 kan lah ya. 7 Benar. gitu. Sayang. Sayang loh Kak Iya. Wawan. Aku grade 8. Karena jenjang pertama ya. Iya, jenjang aku pengangkatan pertama. murni, pengangkatan Iya, pertama. kalau muda udah langsung 9 gitu Iya, ya. amin gitu. ya, semoga ya tahun depan ya. Amin Doain ya. Jadi kamu nggak muda ya kamu ya? Kamu nggak muda. Masih pertama, tapi tetap jiwa muda. Aduh. Iya, itu yang Tapi penting, gini, itu yang penting. Iya betul. Iya. Tapi gini, menarik tadi ketika yang mau kita underline adalah fokus kepada tujuan organisasi. Ya. Iya, benar. Nah,
kalau bicara tujuan organisasi berarti kita bicara perkin. Ya, benar. Betul ya di situ benar, ya. Berarti tidak lagi kita sebagai saya bilang lah ya, saya Pranata Humas tidak lagi puyeng-puyeng nih ya ngurusin butir-butir kegiatan lah yang kalau liputan laporan liputan cuma 0,0 sekian lah gitu, nggak lagi pakai gitu-gitu tuh ya, nggak perlu ya? Iya, nggak Apa perlu. tetap perlu nih Kak Santi, gimana dong? Enggak. Galau Jadi nih aku. Kak Owi, jadi gini, ketika Permenpan nomor 1 tahun 2003 ini sudah ditetapkan, itu merupakan suatu berita yang baik bagi semua CF karena khususnya Pranata Humas nih, kawan dan Kak Owi, karena kita tidak lagi memikirkan dupak, tidak ada lagi dupak sudah dihapus. Serius nggak ada dupak? Iya. Masa sih? Iya, senang kan? Gembira sih Senang bagus kan? sebenarnya ya. Senang kan? Langsung syukuran nih kita nih besok nih. Nanggung kemenak syukuran. Tumpengan. Iya. Selamatan ya. Tunggu undangan. Iya, jadi nantinya teman-teman Pranata Humas itu hanya berbasis kepada penilaian SKP. Jadi apa yang menjadi target ataupun penetapan kinerja dari atasannya itu yang menjadi diturunkan menjadi ke Pranata Humas, SKP-nya Pranata Humas atau ke anggota timnya gitu ya. Jadi misalnya saja Eselon 2 Kepala Biro Humas Kemenak mempunyai beberapa tim ya, misalnya Humas yang ngurusin beda, yang data beda lagi gitu ya. Nanti di bawahnya Pak Kepala Biro ada koordinator atau ketua Pokja. Nah, ketua Pokja ini kan pasti ada anggota-anggota timnya. Itu nanti misalnya ada ditargetkan dari perkinnya Pak Kepala Biro, misalnya ada 1000 berita yang harus dihasilkan oleh seorang Pranata Humas ataupun dari Pokjanya. Pokja dari Humas misalnya gitu ya, yang ngurusin Humas. Lalu nanti diturunkan ke ketua tim Pokja Humas. Gitu ya? Misalnya 1000 itu memang harus sudah dikerjakan oleh ketua tim ini bersama dengan anggota timnya di bawah. Apakah ini team working banget ya? Iya. Kalau dulu kita berpikir bahwasanya ketika zamannya Dupak kan bener-bener lu kerja buat diri lu sendiri, atau berita buat kita sendiri gitu. Betul. Tapi sekarang kita juga mendukung pekerjaan dari perkin atasan. Iya, benar. Jadi kita nggak mikirin lagi 0,0 sekian, 0,02, 0,01. Kalau kita bikin peliputan berita itu angka kreditnya 2B 6C 0,01 gitu. Sementara kalau kita udah 250 berita aja satu orang gitu Pranata Humas misalnya di Biro Humas saja itu udah luar biasa. Berarti itu sama-sama menyokong dari perkinnya di Eselon 2 menarik gitu. Banget nih, Kakak Santi. Iya. Tapi gini, Kakak Santi jadi kan memang ketika mendukung kinerja atasan selama ini juga kita mendukung sebenarnya kinerja atasan. Hanya banget. saja mendukung banget. SWAT. Disempet gitu ya. Jangan-jangan mau naik pangkat. Amin ya Allah. Makanya dia kayak belakangan ini tuh gitu ya. nggak tahu curhatan keluarganya apakah ada campuran dupaknya gitu ya. Kayak kita rasa ada dupak-dupak. Iya. Mimpinya aja dupak loh. Mimpi aja dupak. Ngigonya dupak, angka kredit gitu. Puyeng nggak sih? Sedih amat. Nah gini kan tadi menarik banget ya berbicara tentang kebijakan regulasi baru nih. Kominfo memandang aturan dari Permenpan nomor 1 2023 ini, kebijakan apa yang dilakukan Kominfo? Karena kan sistemnya berubah Kak Santi ya. Kalau kita kayak bilang misalnya contoh kecilnya nih di butir pekerjaan nih ada menulis buku itu lumayan gede kan. Orang berlomba-lomba menulis buku padahal belum tentu dibaca ini bukunya. Soalnya bisa 24 bukunya. Karena orang udah berubah ke digitalisasi, kayak lebih enak lihat konten, lebih enak melihat video-video pendek yang ada di TikTok ataupun di IG kan gitu. Nah, Kominfo sendiri memandang hal ini seperti apa terkait pekerjaan dan juga butir pekerjaan yang sudah dihasilkan? Ya, sejauh ini karena itu adalah suatu peraturan yang memang harus dilaksanakan oleh instansi pembina, mau tidak mau Kementerian Kominfo langsung bergerak cepat nih membuat surat edaran ketentuan teknis bagaimana kebijakan dari Permenpan nomor 1 2023 ini tentang jabatan fungsional ini bisa dipahami oleh seluruh Pranata Humas Indonesia karena jumlah Kak Owi dan Kak Wawan, jumlah Pranata Humas di Indonesia ini yang harus kita tangani atau kita lakukan pembinaan adalah 1.800. Ya. 1.800. Aku punya 2.000 kembali 200.
Jadi bisa dibayangkan ketika ini Dupak ini tidak berlaku lagi, tim dari di Kementerian Kominfo khususnya di Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik ini harus menilaikan dupak-dupak yang belum dinilaikan nih. Gitu. Nah, jadi salah satunya itu. Betul. Salah satunya jadi bagi instansi kementerian, lembaga dan daerah yang belum membentuk tim penilai, mau tidak mau dupaknya harus dinilaikan di Kementerian Kominfo. Nah, kalau di Kemenakan, di Kementerian Agama kan sudah ada nih tim penilai. Sudah ada. Jadi nanti mungkin di Kementerian Agama harus membuat suatu kebijakan atau semacam surat edaran untuk menghimbau Pranata Humasnya di masing-masing kanwil atau di daerah. Satker ya. Iya, satker untuk mengumpulkan dupak nih yang belum diusulkan atau belum dinilaikan. Karena sayang Kak Owi dan Kak Wawan kalau tidak diusulkan itu tidak akan dinilaikan. Jadi hangus gitu ya sayang. Jadi mungkin dia sudah bekerja 24 jam gitu ya, disuruh bosnya bikin berita, memposting di media sosial. Ternyata kalau tidak dinilaikan dalam bentuk angka kredit ya maaf gitu, itu tidak akan tidak ditambahkan ke dalam angka kredit terakhirnya dia gitu ya. Misalnya Kak Oi sekarang jenjangnya pertama, angka kreditnya misalnya sekarang udah 3B. Misalnya kalau 3A nggak usah bersedih. Jadi misalnya misalnya Kak Oi angka kredit sekarang berapa? Jadi kemarin masih 102 dong. Oh, 102. Jadi misalnya 102 nih. Kalau Kak Oi 102-nya itu nggak mau diusulkan dupak yang 2022 atau 2021, misalnya nanti ada kebijakan yang lebih luas dari Kemenak, maka Kak Oi nanti akan nunggu gitu kan, karena untuk naik ke 3B itu kan 150 gitu ya. 150 udah berapa tahun tuh. Sementara kalau pertama itu kalau berbasis SKP Kak Oi, nilainya misalnya Kak Oi dinilai oleh atasan langsung SKP-nya dalam 1 tahun nih, 1 Januari sampai 31 Desember 2023, predikatnya baik. Nah, kalau pertama itu berapa? Cuma 12,5. Kan udah berapa tahun? Berapa tahun coba kalau kita hitung? Kalau untuk bisa sampai 150. Ya 4 tahun. Nah, 4 tahun nggak sedih. Tapi kalau misalnya Kak Oi mengusulkan dupak yang 2001, 2022 masih bisa ketolong kan? Masih sisanya berapa gitu. Jadi aku harus ngumpulin. Bener. Nah, gosipnya bahwasanya dupak itu nanti nggak ada lagi. Memang nggak ada lagi. Memang nggak ada. Tapi terakhir, berarti terakhir ini adalah penilaian dupak hanya batasnya di Juni 2023. Juni 2023 itu adalah batas terakhir penilaian dupak. Selanjutnya adalah dengan berbasis SKP. Kalau dari SE-nya Kominfo sendiri yang bisa dinilaikan, yang bisa diusulkan itu periode kapan Kak Santi? Ya, kalau di Kominfo sendiri adalah dari 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Mungkin ada kebijakan yang lebih luas dari Kemenak, mungkin mau menolong nih mumpung cuci gudang. Betul, siapa tahu dari 2019 bisa lah cuci gudang. Tolong ya para pimpinan dari 2019 sampai 2022. Tolong ya belum mengerjakan dupak gitu. Dikasih kelonggaran nih. Haji mumpung. Padahal udah longgar banget nih baju saya nih ya. Jangan sampai terus nanti nggak ngerjain dupak. Tetapi diingat karena ini kan ada peraturan bahwa terakhir penilaian, proses penilaian itu adalah 31 Juni 2003. Jadi kalau bisa dibuat Iya, 30 Juni 2023. Tetapi kalau misalnya itu diajukan baru Juni, ya kapan dinilai? Seharusnya sebelumnya. Karena prosesnya itu akan panjang. Karena ada proses penilaian, proses sidang juga, sampai dengan penentanganan. Nah, untuk penetapannya sendiri itu sudah ada diatur bahwa terakhir penetapan angka kredit Pranata Humas itu adalah atau JF itu adalah Juli 2023. Jadi penandatanganan PAK-nya itu harus bulan Juli gitu ya. Berarti tanggal akhirnya itu 31 Juli 2023. Itu penetapan ya. Dan itu akan dibawa ke BKN berarti ya. Iya, nanti kan kalau urusan-urusan kenaikan pangkat, PKN itu kan ke BKN. Jadi kalau misalnya dilihat nanti Agustus, ini kapan nih ininya kok bisa lewat gitu. Padahal peraturannya kan seperti itu. Oh, berarti misalnya tanggalnya di situ tanggal 2 Agustus.
nggak berlaku tuh? Enggak gitu. Oh, mesti 31 Juli 2023. Kalaupun misalnya ditandatangani, misalnya sibuk nih PYB-nya ya oke, tapi tetap tanggalnya itu dikeluarkannya PAK nomornya tetap ya dia harus di bulan Juli nomor suratnya. Oke, gitu berarti ya. teman-teman sahabat religius sudah harus warning diri dulu ya. Kirain ngambil cuti. Udah harus ngambil cuti nih 2 minggu gitu. Gue udah juga deh kayaknya. Jadi kayak terpikir ide untuk ngambil cuti ya. Iya, Kalau di approve. Kalau di-approve. Ya. Gue garis bawahi dulu pindah ruangan aja yang manggil ya. Mau approve cuti. Tapi Kak Santi aku mau nanya nih. Plus minusnya apa sih? Ya. Dari bener. perubahan ini, Oke. plus minusnya apa? Ya. Ya, jadi ketika kita menghadapi dinamika regulasi yang selalu berubah-berubah nih ya, bisa dihitung cuman berapa bulan gitu ya, kok tiba-tiba breng ada peraturan baru gitu ya. Padahal Kementerian Agama baru banget kemarin edupak ya. Mahasiswa Belum launching Pak, kayaknya belum launching deh. sama dengan kita di Kementerian Kominfo. Iya, Ini nih kita lagi kemarin Kak Owi dan Kak Wawan kita baru launching Simponi. Launching Simponi sistem informasi manajemen Pranata Humas yang profesional dan inovatif ini. Tadinya kita udah bikin edupaknya itu di dalam. Ternyata kita harus hold dulu. Ya, jadi modul 3 ini, modul untuk penilaian edupak ini akhirnya harus direvisi gitu ya. Dengan adanya akan berubah gitu ya. Kita udah menjadwalkan tahun ini di Dipanya muncul ya. Sosialisasi wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Revisi. Begitu lihat peraturan baru, udah buyar Revisi PKK semua. Tim penilai juga, jadi penting nih bagi instansi bahwa tim penilai ini nantinya akan berubah juga tentunya ya. Tapi kita nanti akan menunggu peraturan BKN akhir bulan Maret ini nanti akan ada peraturan baru mengatur bagaimana penilaian kinerja, apakah masih tetap ada yang namanya tim penilai. Dulunya kan tim penilai dupaknya atau tim penilai angka kredit, sekarang namanya tim penilai kinerja. Tapi teknisnya seperti apa? Apakah memang setiap instansi boleh membentuk tim penilai kinerja atau provinsi dan daerah juga misalnya ada satuan kerja kayak Kemenak kan ada satuan kerjanya di daerah, itu seperti apa gitu ya. Karena kan SKP-nya kan dinilai langsung atasan langsung. Selama ini kan dupak dinilai tim penilai. Gitu. Tapi ini atasan langsung yang masih menjadi pejabat struktural, betul? Oh iya, tentu gitu. Jadi yang punya kewenangan untuk menilai itu bukan ketua tim Pokja, nggak ada kewenangan. Jadi langsung yang struktural, yang menilai kinerja dari JF atau dalam hal ini Pranata Humasnya gitu. Nah, untuk terkait tentang SKP-nya sendiri yaitu bunyinya nggak lagi butir-butir kegiatan, 0,0 sekian nggak ada, bye bye gitu ya. Jadi langsung itu langsung cascadingnya perkinya dari eselon 2 gitu. Jadi nggak perlu lagi, aduh nih kayaknya nggak bersesuaian nih SKP saya gitu ya. Jadi padahal kita nggak usah mikirin juga kalinya. Padahal kita juga baru bikin buku pedoman nih. Kita baru cetak pakai anggaran akhir 2022 ya. Udah deh, dibagi-bagiin aja gratis. Bagi-bagiin gratis aja deh kalau masyarakat. Makanya nih kemarin Edupak lewat, buku lewat ya lagi ya. Makanya Simponi kemarin acara Simponi itu udah kita bagi-bagiin tuh dia bawa. Kagak dibaca dong ya. Ya ampun. Ini juga pantesan kenapa ternyata honor penilai angka kredit dibintang dong ya. Emang Allah tahu banget. Jadi udah tahu ya. Udah tahu nih, Kemenq udah tahu banget nih. Tapi balik lagi nih tadi Kak Santi. Plus minusnya. Iya, jadi plus minusnya yaitu tadi kita udah nggak harus capek-capek ketika kita kerja narasumber liputan. Aduh berapa yang kalian 0,1 berapa lagi ya gitu. Jadi misalnya udah fokus nih, udah fokus pokoknya berapapun berita yang kita liput. Contohnya nih yang misalnya Pranata Humasnya memang dia peliputan berita gitu. Jadi nggak usah mikir-mikir lagi angka kredit gitu ya. Tetapi di sini yang dikhawatirkan adalah ketika penilaian kinerja itu sudah dilakukan oleh atasan langsung,
yaitu Ya, aku udah mulai senyum-senyum. ada hal-hal yang memang dikhawatirkan jika ada subjektivitas Betul. bisa Nah ini terjadi. yang menarik banget nih sebenarnya yang kita Gitu ya. bicarakan ketika akhirnya penilaian dilakukan oleh atasan langsung. Betul. Pertama tadi subjektivitasnya mungkin agak lebih tinggi ya. Pertama, kedua like dislike kita nggak bisa Iya, menghindari benar. hal-hal kayak gini kan. Iya. Di lapangan akan ada terjadi. Pasti. Kedua. Ketiga yang lebih nggak fair juga ketika teman-teman yang memang punya effort lebih, yang tadinya nih orang-orang punya target 1.000 berita dalam setahun gitu. Ketika akhirnya muncul aturan ini mungkin nggak sih mereka kayaknya gue 25 ya cukup kali ya, atasan gue senang ini gitu betul, ya nggak sih? betul. Kalau Kominfo sendiri mungkin nggak membuat regulasi, maksudnya tidak menurunkan produktivitas teman-teman, benar. karena memang banyak kualitas banget, dan iya, kualitas karena kita pemerintah sebagai kita perangkum. juga kan, Iya. pemerintah kita sudah memberikan amanah kepada ASN untuk memberikan apalagi Pranata Humas memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, bagaimana informasi dan program pemerintah sampai ke masyarakat. Tapi ketika penurunan produksi ini terjadi kan otomatis banyak juga program tidak tersampaikan ke masyarakat. Iya. Dan masih para pranata juga kan nggak bisa nggak punya effort lebih lah gitu. Ya kan Kak Santi ya? Jadi nggak Gimana? semangat ya? Iya dong. Iya dong. Kalau misalnya ngapain mesti 1.000 kalau bisa 25 ya nggak sih? Iya, betul. benar. Jadi dengan adanya dinamika ini, maka ketika ada peraturan yang memang harus kita sesuaikan, kita nantinya akan menyusun yang namanya standar kualitas. Benar, standar harus kualitas ya. itu harus ada. Jadi beda dengan misalnya Pranata Humas yang setahunnya misalnya cuman udah deh kayak dia membatasi diri sendiri gitu ya, membatasi toh nanti penilaian gue baik juga toh. Iya, Kalau misalnya bener, cukup nggak, ayo apa berani pimpinan ngasih Iya, cukup. betul. Nanti kan penilaian kinerja dari pimpinan juga, kok anak buah kamu nilainya cuma cukup, berarti ini yang nggak benar kamu gitu kan. Padahal itu personal. Kalau kinerja itu kan personal gitu. Tapi mau tidak mau pasti akan terjadi subjektivitas. Jadi disamakan semua, yang rajin, yang ritme kerjanya ini jadi baik semua deh gitu. Ataupun misalnya ada yang sangat baik, itu pertimbangannya sangat sulit ya. Misalnya jarang-jarang pimpinan sehebat apapun orang, seaktif apapun, seproduktif apapun, rasanya pertimbangan itu belum bisa nyampe kepada sangat baik ya, betul, gitu betul ya. banget. Ya pasti ada Kayak berasa hal dengan yang orang curhat ya, Iya. Jadi enggak, karena kalau kita lihat di tabel konversinya sendiri, yang baik itu kan 100 ya. 150. Itu yang sangat baik kan? Iya, Berarti kalau kan baik itu lebih 100. dari Tuhan loh. Iya. 150 loh. Yang baik udah 100, ini udah 150 Iya. gitu. Kesempurnaan kan hanya milik Allah ya, betul ya. makanya Jangan pimpinan nanti aku dikasihnya cukup lagi. Tapi nggak bisa, jangan 100 gitu. Sempurna nggak boleh. Cukup. ya jadi perlu ibu menjinakkan juga kalau gitu. Beda kasus. Iya, jadi ada zok dari teman-teman Pranata, udah berarti siap pagi gua harus bawa dona Itu kopi, banget tuh. katanya ke pimpinan. Bersihin meja pimpinan gitu kan. Ya ampun, nggak bisa banget gue dona kan. Nian saya mah suruh megangin mic pimpinan aja deh kayaknya deh. Iya. Itu mungkin terjadi ya Kak Santi ya dengan kondisi Pasti seperti akan ini. terjadi. Ya? Tapi kami akan membuat semacam kayak pedoman kualitas hasil Ya, kerja dari perlu nih teman-teman. sebenarnya. Tapi mungkin ya udah kita tunggu dulu dari BKN seperti apa. Nanti tugas kami dari instansi pembina yaitu untuk bisa menjadi guidance atasan yang mau menilai Pranata Humas di bawahnya, sehingga jadi lebih objektif gitu ya. Tidak lagi hanya berdasarkan ya udah baik semua deh gitu ya, supaya aman-aman gitu. Padahal belum tentu ya, di dalam hati mungkin ya Bapak baik, yang kerjanya cuma begitu-gitu dapatnya baik. Saya masa udah keliling-keliling gimana nyari berita panas-panas ya. Dapatnya baik juga. Karena gitu. belakangan ini pola pekerjaan kita udah mulai luar biasa tertata ya kayaknya kayak misalnya memang tidak ada target penulisan harus berapa berita dalam sehari tidak. Namun kan akhirnya ketika teman-teman punya keinginan lebih, pengen naik pangkat, dia akan mengejar itu gitu, minimal di dalam diri dia kayak gue pengen naik pangkat nih, jadi gue pengen punya tekad lebih gitu. Jadi kan memang jadi ya akhirnya memang negara teruntungkan kan. Teruntungannya informasi jadi lebih tersampaikan dengan baik kalau Pranata Humas. Terus juga teman-teman juga akhirnya punya output yang luar biasa bagus juga gitu. Dan bukan hal yang baru atau bukan cerita lama ketika memang banyak teman-teman yang terpaksa belajar lebih banyak, lebih banyak kemampuan ketika terpaksa harus punya
punya keinginan naik pangkat. Jadi kan? nge-trigger Benar, diri ya. sendiri kan. Iya, mau benar, mau benar. nih, Betul. Iya, gue harus mau, nih, gue harus. iya. Nah tapi gini, ketika kemarin Dupak kita sibuk ngurusin Busik ya, Iya. divisi. Nah betul. sekarang versinya SKP berarti udah nggak pakai Busik tuh ya? Istilahnya bukan busik, tapi adalah kita menginput dokumen ataupun hasil kerja kita. Misalnya, tetap harus itu ya Kak? ya tetap karena di dalam sistem SKP-nya BKN, karena kami juga sudah pernah mengisi gitu ya melalui e-kinerja namanya, aplikasinya e-kinerja BKN itu, kita harus menginput. Misalnya hari ini saya kayak seperti ini diundang oleh podcastnya Kemenak dan dapat dispo dari Pak Direktur, mau tidak mau saya harus membuat laporan, gitu ya, membuat laporan. Apakah itu masuk dalam SKP-nya saya? Tentu tidak, tetapi nanti ada di bawahnya adalah yang tidak diintervensi pimpinan. Jadi ada semacam misalnya kalau KOI diundang MC oleh kementerian mana, itu kan suatu profesional karena kemampuan skillnya di MC gitu ya, dan itu tidak mungkin. Iya benar. Dan itu pun kan nggak ada dong istilahnya PK-nya, Perkinnya dari kepala biro harus sekian gitu ya? Harus ada berapa undangan MC kan enggak. Jadi itu kan profesionalisme sebagai Pranata Humas gitu dipanggil. Nah itu masuknya ada dua. Jadi di SKP itu yang diintervensi oleh pimpinan dan yang tidak diintervensi oleh pimpinan. Kalau dulu tuh tugas utama dan tugas tambahan. Iya, tugas tambahan ada juga. Tugas tambahan ada juga gitu. Tapi itu yang di luar dari istilahnya yang memang bukan pekerjaan sehari-hari dari di satuan kerja kita gitu. Misalnya contohnya saya nih masuk di dalam SK-nya tapi bukan tentang tim penilai Dupak ya. Misalnya SK anggota kampanye apalah stunting misalnya itu di luar itu gitu. Padahal kan saya kerjanya kan ngurusin Dupak, ngurusin Pranata Humas, nggak ada kan kaitannya. Itu masuk dalam tugas tambahan. Jadi yang ber-SK itu masuk dalam tugas tambahan. Hanya saja sudah tidak lagi perhitungan angka kreditnya. Iya, ya itu. Jadi nanti predikatnya baik, ya udah angka kreditnya kalau misalnya pertama 12,5 gitu. Tapi kalau misalnya sangat baik berarti 18,75 kalau jenjang pertama. Berarti gitu. Konteksnya gini, misalnya nih ya di bukan butir kegiatan lah. Apa sih? Saya belum terlalu paham detail nih ya. Perkin berarti ya. Detail SKP-nya lah ya. Kalau dulu kan kita kan dibanyak-banyakin nih kan butir kegiatan ya. Kalau ada 20 biar banyak kreditnya. Sekarang nggak gitu. Sekarang enggak ya, misalnya 5 aja gitu kan. Ya udah gitu. Yang penting bisa achieve ke predikat baik, 5 juga udah cukup gitu ya. Iya, gitu. Jadi memang lebih simple, kita tidak mikirin administrasi, tetapi ya itu pasti akan terjadi ketika penilaian itu keluar, ketika penilaian itu sudah given gitu ya, tidak lagi bisa dirubah-rubah. Ya udah, pasti nanti kan saling omongan nih. Dapat apa lo? Baik. Iya bener. Lo? Ya, baik. Kok sama sih sama gue gitu. Kok sama sih sama gue. Gue udah kemana-mana nyari berita gitu. Lo cuma jam kantornya jam 8 sampai jam 4 pulang. Nah gue enggak, malam di calling juga. Terus ngejar-ngejar berita juga gitu. Karena kan itu pasti akan terjadi. Pada awalnya skema jabatan fungsional itu dibentuk supaya misalnya nih ya, kalau dulu struktural kan 4 tahun. Secara otomatis dia memiliki hak untuk naik pangkat. Tapi kalau kita jadi fungsional, kita ngejar angka kreditnya kenceng, itu kan ya let's say 2 atau 3 tahun udah bisa lah ya. Nah kalau ini balik lagi, bukan balik lagi sih, ya berarti kan hampir sama lah ya. SKP kan juga teman-teman struktural sudah melakukan itu. Karena dia nggak mungkin punya nilai lebih dari situ kan, dari atasannya kan. Benar. Jadi ya akan tetap skemanya balik lagi ke 4 tahun ya. Kalau itu angka kreditnya normal, ya dalam arti misalnya saya misalnya Pranata Humas muda, golongan pangkatnya 3D, angka kreditnya terakhir 300. Kurangnya 100 ke 400. Ini masih angka kredit, kita berbicara angka kredit konvensional. Nanti belum ada lagi ya namanya isunya angka kredit integrasi. Ya, kita lagi tuh. nanti dibahas lagi segmen berikutnya. Mesti diundang lagi nih. Ayo coba penanggung jawab, coba ini diundang lagi segmen berikutnya. Jadi ya tadi kasusnya misalnya saya
Pranata Humas Muda golongan 3D, angka kredit terakhir ada 300. Untuk bisa mencapai angka kredit konvensional ke 400, akan 400, itu berarti kan membutuhkan 100 lagi. Betul. Karena harus 400, dari 300 ke 400, 100. Kalau saya tidak mengajukan Dupak yang 2001 atau 2022 sampai batas waktu yang ditentukan oleh Permenpan nomor 1 tahun 2003 ini, maka mau tidak mau kan kalau misalnya saya tahun ini adalah SKP-nya nilainya baik, 25, berapa tahun saya bisa mencapai 100? 4 tahun kan? Itu normal. Ya, normalnya. Tetapi kalau misalnya teman-teman Pranata Humas memang aware dengan karirnya sendiri, misalnya ada kesempatan untuk cuci gudang Dupak ini, lakukan. Apapun yang kita udah kerjakan, klaim, ajukan, diusulkan, supaya bisa menolong yang mengangkat angka kredit yang terakhir kita ini gitu, sehingga kita nanti mungkin bisa saja 2,5 tahun udah bisa naik pangkat, atau 3 tahun paling lama gitu. Kalau normal ya itu tadi 4 tahun tadi gitu. Kalau misalnya masa bodoh udah dah, saya nggak mau ngusulin Dupak yang tahun kemarin, biarin aja dah saya berbasis SKP aja tahun 2003. Berarti dia mulai dari nol lagi dong, gitu istilahnya kan. Itu tadinya pemikiran saya banget tuh, Kak. Ya udah kan nambah 4 tahun ya gitu kan, daripada punya. Kayaknya itu juga bukan pemikiran lo doang, pemikiran di banyak grup Pranata Humas kayaknya ya. Karena kita udah puyeng juga. Tapi gitu, kita harus bener. gini, ya enggak, tapi kita harus semangat. Ada triknya. Gimana? Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Iya, sebenarnya ini kita harus praktekkan, cuman karena kita ini podcast gitu ya, nanti mungkin dari paparan saya bisa supaya nanti ini menjadi berkat gitu ya, berkah menjadi teman-teman Pranata Humas yang memang harus istilahnya SKS ya, sistem kebut semalam gitu ya. Menjelang semua ini ya itu. Jadi misalnya butirnya adalah 2B1 untuk yang jenjang pertama, mengumpulkan atau mengumpulkan isu publik. Nanti kita lihat seperti apa, contohnya kan ada tuh. Ya, jadi setiap media massa ada isu-isu apa terkait tentang tusinya organisasi ya, bukan di luar dari organisasi. Itu bisa menjadi mengumpulkan isu publik, tapi yang periodenya mungkin periode 2022 gitu ya. Jangan sampai yang 2021 juga gitu ya. Atau memang itu sudah dikerjakan oleh di bagian humas atau di bagian satuan kerja. Misalnya kalau KOI sekarang ditempatkan di mana? Di Bimas Kristen. Sementara. Enggak selama ini kok. Nanti apa isu-isu dari Bimas Kristen gitu. Nanti di searching gitu ya. Tahun 2002 selama ini isu-isunya apa gitu ya. Itu kalau untuk yang jenjang pertama. Kalau yang jenjang muda itu bisa di 2B3, mengolah isu publik gitu ya. Jadi kalau pertama itu dia hanya mengumpulkan, sementara kalau jenjang muda adalah mengolah konten media, sama dengan jenjang pertama, tetapi Pranata Humasnya lebih membreakdown siapa narasumbernya, isi pernyataan dari si narasumber itu apa gitu ya. Itu pasti akan menolong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah misalnya ada sertifikat mengikuti seminar-seminar, bimbingan teknis, itu sangat benar. Itu kalau cuma sertifikat doang aja bisa gitu ya. Kalau mengikuti seminar di 4B1C itu angka kreditnya 1 sebagai peserta gitu ya. Jadi kalau misalnya ikut BIMTEK, bimbingan teknis, pelatihan, masuknya di unsur utama di 1B7, angka kreditnya 0,5 gitu. Jadi ya kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang kita bisa itu yang diusulkan. Apa yang bisa yang ada itu yang kita usulkan. Nah, gitu. misalnya nih Kak Santi. Ini menarik nih ya kawan. Jadi aku harus private nih sama Kak Santi. Misalnya nih pengusulan dan kemudian ketika ada kebijakan baru nih ya dari Kementerian Agama, kami boleh nih misalnya pengusulan dari 2021-2022. Nah, aku coba mengusulkan di 2021, let's say aku dapat 15. 2022 dapat 15. Nah, di 2023 ini kalau misalnya predikatnya beriman baik lah ya, berarti kan 12,5. 12,5 berarti 30 tambah 12,5 sudah 47,5. Nah, kan berarti kan kalau untuk naik ke pangkat berikutnya kan cuman butuh 2,5. Iya, itu. Masa aku nunggu setahun lagi? Nah, itu kemarin saya sempat bincang-bincang dengan dari BKN. Ini gimana nih? Jangankan 1, ada di tempat kita 0, sekian. Itu kurang, aduh ngeles banget deh. Terus gimana nih gitu ya. Terus akhirnya
Oh ya, ini ternyata ada solusi tapi belum ditetapkan sih, masih omongan aja. Itu adalah penilaian proporsional. Jadi misalnya itu kan di dalam Permenpan nomor 1 itu penilaian SKP itu kan ada yang periodik dan ada tahunan. Tahunan itu kan memang dia langsung dari Januari sampai Desember gitu ya. Sementara kalau yang periodik ini adalah per triwulan. Jadi per triwulan. Jadi triwulan 1, 2, 3. Kalau ketika seseorang kurang angka kredit, berarti dia dari Januari sampai Maret bisa dinilaikan misalnya baik, ya udah berarti 25 atau 12,5 itu dibagi 12 bulan gitu. Dapatlah di situ. Iya, gitu. Bisa ya? Iya. Itu namanya penilaian proporsional gitu. Kalau beriman baik. Lu itu kan udah oke ya, udah beriman baik. Bagus banget. Oke, Kak Santi, ini kayak terakhir nih kita pengen tahu mungkin himbauan dari Kominfo sendiri dan juga teman-teman yang ada di Kominfo sebagai instansi pembina untuk program atau misalnya kebijakan terbaru ini tentang kenaikan pangkat dan juga SKP. Ya, jadi saat ini kami sedang mempersiapkan bagaimana regulasi untuk mengatur penilaian kinerja ini sambil menunggu dari peraturan dari BKN sampai akhir Maret 2023 ini. Kemungkinan kami akan terus lanjutkan untuk penilaian Dupak. Jadi silakan Kementerian Agama untuk memberikan keleluasaan mungkin ya supaya mumpung cuci gudang gitu istilahnya betul. Karena kami pun setiap kami ada pertanyaan, Bu, emangnya hanya 2022. Nah, 2022 ini hanyalah untuk yang dinilaikan di Kementerian Kominfo. Karena kalau kami buka 2021, wah luar biasa. Bayangkan, bukan naik pangkat, bayangkan kami harus menilai 2 tahun dengan kondisi Pranatama seluruh Indonesia. Nggak sempet gitu loh, waktunya juga sempit banget. Akhirnya maaf gitu ya. Jadi kalau misalnya ada penilaian yang memang tidak kami nilaikan di tahun 2001, ya memang itulah kebijakan dari kami gitu ya. Karena ini juga harus bisa lebih aware nih Pranata Humas. Kenapa tahun kemarin tidak diusulkan gitu ya? Semua orang sibuk. Semua orang juga sibuk gitu ya. Semua orang juga sibuk gitu ya. Jadi istilahnya tidak ada alasan, saya sibuk Bu, saya sibuk ya. Iya, semua pada emang kamu aja yang sibuk gitu ya. Jadi kan akhirnya ya udah, kalau yang teman-teman Pranata Humas yang belum membentuk, jadi akhirnya sekarang nih instansi berburu untuk bikin tim penilai nih. Waduh, nggak ada aturannya untuk membentuk tim penilai yang baru. Saya bilang itu, kecuali yang memang dia sudah membentuk dari awal gitu. Ini ada lagi Pak permohonan untuk pembentukan tim penilai. Karena orang tinggal berapa bulan lagi gitu kan. Gitu. Tapi kalau ditambah personilnya boleh lah ya. Gitu. Untuk membantu atau enggak juga? Enggak. Jadi kalau di tempat kami memang ditambah. Tapi kalau orang kementerian baru membentuk itu udah kami larang. Dan kami langsung silakan untuk mengusulkan Dupak yang tahun 2022 dan jangan ada pembentukan tim penilai baru. Saya bilang gitu. Tapi kalau penambahan personil pada tim penilai yang sudah ada nggak apa-apa. Iya, gitu. Iya. Berarti nanti Kementerian Agama akan nambah tim penilai. Lu usulkan dulu aja, nggak usah mikirin siapa penilai. Nggak mau pusing. Terakhir banget ya. Harapannya apa? Ya, harapannya yaitu jadi teman-teman Pranata Humas sudah seneng nih, udah bisa tidur lelap ya. Tidak mikirin lagi angka kredit 0,0 sekian gitu ya. Terus nggak perlu kayak tukang kredit ya. Iya, mudah-mudahan nanti ketika ada keluhan-keluhan yang memang merupakan peran dari instansi pembina gitu ya, mohon teman-teman nanti bersabar karena nanti ada sistem informasi manajemen Pranata Humas yang profesional dan inovatif ini untuk memudahkan bagi Pranata Humas seluruh Indonesia dalam hal mulai dari pengangkatan pertama, pengajuan formasi, terus ada penilaian kinerja, sama ada sampai ke pensiun pun itu terpantau dalam satu sistem ya. Jadi nanti Simponi ini yang
mengelola adalah masing-masing instansi. Jadi masing-masing instansi kami dan nanti ada dari biro kepegawaiannya menjadi akun admin instansi. Jadi nanti mungkin akun ini nanti ada lagi di satuan kerjanya gitu, dan membuat akun dari masing-masing Pranata Humas. Tapi ada nanti Pranata Humas hanya bisa diakses sampai sini, ada batasannya, ada batasannya gitu. Jadi itu memudahkan memantau, kayak ini loh, kayak kita memantau salah satu aplikasi, udah sampai mana nih permohonan saya, udah sampai sini, udah sampai mana nih pengusulan saya, udah SK-nya udah sampai mana. Jadi si biro kepegawaiannya udah satu aplikasi aja, pokoknya kalau Pranata Humas semuanya lihatnya di Simponi ya. Jadi nanti notifikasinya langsung ngedapat handphone, kamu sudah naik pangkat, tring, dikirim langsung KP SK-nya gitu. Simponi ini ya, Simponi. Jadi kita akan bahas nanti, lucu banget kalau kita bahas di satu segmen lagi ya. Harus. Sama dengan tadi apa yang terintegrasi kan? Angka kredit dari konvensional menjadi angka kredit integrasi. Betul, karena nantinya akan ada kebijakan baru lagi pasti ya. Kita tunggu aja nanti dari BKN. Oke deh, Kak Seni, terima kasih hari ini, keren banget. Sama-sama, ini luar biasa, informatif banget tuh ya. Mencerahkan. Lo kayaknya habis ini jadwal terapi cancel semua. Iya. Sembuh abis ini jadwal ya. podcast cancel. Urusin angka kredit. Jangan dong, kan masih mau berlanjut gak sih? Masih mau berlanjut gak sih lo? Masih. Itu ditakut juga lo ya. Thank you banget Kak. Sama-sama Kak Oi, sama-sama Kak Wawan. Jangan bosan-bosan diundang lagi. Betul. Dan sahabat religi, buat kamu semua yang mungkin sudah memantau dan menyaksikan program ini, sekali lagi ternyata ada banyak kemudahan dengan peraturan terbaru. Meski begitu juga ada beberapa hal yang mungkin kita perlu underline ketika bekerja. Penurunan produktivitas mungkin jangan sampai gitu ya, walaupun penilaiannya juga berubah ya nggak? Betul. Jadi prioritas itu yang utama, tapi kualitas yang lebih lagi dari itu. Kita masih punya banyak PR sekali karena negara juga mengamanahkan sekali kepada kita semua banyak informasi dan juga program pemerintah yang masih harus disampaikan ke masyarakat dengan cara yang baik, termasuk juga menangkal hoax yang sudah ada gitu. Dan itu masih tugas kita bersama. Jangan turun, semangat walaupun penilaiannya berkurang ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Dan akhirnya saya Awan pamit. Saya Gloria pamit. Dan kamu tetap ada di Kawan Koi, Kemenak Bincang Santai bersama Kawan dan Koi. Asik. Kita harus kuat, Koi ya. Harus kuat. Kita harus kuat. Ini dulu berarti ya. Oke. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, perahu Kemenak hebat. Let's go be smart, semangat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, perahu Kemenak hebat. Let's go be smart, semangat. Oke deh.